Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar menyapu genteng-genteng rumah warga Dusun Kemloko, desa kecil di lereng Gunung Andong, Jawa Tengah. Di salah satu rumah paling ujung, tepatnya rumah Pak Rudi, seorang pria 40-an, mantan sopir truk yang kini membuka bengkel kecil. Tampak lampunya masih menyala. Pak Rudi duduk di teras rumahnya sambil menyeduh kopi, sesekali menghisap rokok lintingannya sendiri. Di dalam rumah, istrinya, Bu Sari, sudah masuk kamar. Meski belum tidur betul, hujan gerimis mulai turun, membuat hawa makin dingin dan menggigit. "Mas, ngapain nggak masuk-masuk? Udah malam," suara Bu Sari terdengar dari balik pintu. "Sebentar, Dik, kopi tinggal seteguk," jawabnya pelan. Pak Rudi memang akhir-akhir ini sering melamun. Sudah beberapa hari ada yang mengganggu pikirannya. Semua bermula sejak ia membantu tetangganya, Pak Kasmiran, mencari kambing yang kabur ke arah kebun di ujung dusun. Mereka menyusuri ladang tembakau yang sudah mulai kering, masuk ke semak-semak yang jarang dijamah orang. Tapi yang aneh, hari itu mereka menemukan jalan setapak kecil yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. "Aku orang sini dari lahir, Ruth, tapi kok aku ndak pernah lihat jalan itu," kata Pak Kasmiran saat itu. Napasnya terengah. "Jangan-jangan cuman ilusi mata. Udah, balik aja yuk. Udah sore," kata Pak Rudi. Waktu itu memang tidak terlalu ambil pusing. Namun, malam setelah kejadian itu, Pak Rudi mulai bermimpi aneh. Ia merasa berjalan di jalan setapak yang sama, tapi suasananya berbeda. Jalannya basah, angin kencang, dan bau tanah seperti baru digali. Di ujung jalan, ia melihat perkampungan. Ada rumah-rumah kayu tua, dan orang-orang berpakaian lusuh yang menatapnya tanpa ekspresi. Dan di antara orang-orang itu, ia melihat wajah yang sangat ia kenal. Joko. Joko adalah teman masa kecilnya, hilang sekitar 12 tahun lalu. Waktu itu, Joko pamit mau ke ladang, tapi tidak pernah kembali. Pencarian besar-besaran digelar, bahkan sampai pasukan dari kecamatan turun tangan. Tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada tanda. Pak Rudi sempat cerita soal mimpi itu ke istrinya, tapi Bu Sari hanya tertawa kecil, mengira suaminya cuma stres karena bengkel sepi. Tapi mimpi itu datang terus-menerus, hampir setiap malam. Bahkan makin lama makin terasa nyata. Ia bisa mencium bau, mendengar suara gamelan samar-samar dari arah kampung yang ia lihat dalam mimpi. Bahkan, semalam, ia merasa berinteraksi langsung dengan Joko. "Aku di sini, Ruth, tapi kamu jangan ke sini. Belum saatnya," begitu kata Joko dalam mimpinya. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Pak Rudi kembali melamun di teras. Rokoknya sudah padam, kopinya sudah dingin. Hatinya makin gelisah, apalagi sejak siang tadi, Pak Kasmiran datang bercerita. "Ruth, aku tadi ke ladang lagi, mau cari ranting kering. Aku lihat jalan itu lagi. Tapi sekarang ada bekas tapak kaki. Banyak, kayak orang sering lewat," katanya dengan wajah tegang. Pak Rudi hanya mengangguk pelan. "Tak ikut ke sana besok, kita lihat bareng." Dan begitulah, esok harinya, pagi-pagi sekali, Pak Rudi pamit pada istrinya. "Mau kemana pagi-pagi, Mas?" tanya Bu Sari sambil menyuapi anak kucing di dapur. "Mau bantu Pak Kasmiran lagi. Kemarin katanya ranting di ladangnya banyak," jawab Pak Rudi singkat. Ia sengaja tak bilang soal jalan aneh itu. Takut membuat istrinya cemas. Dengan hanya membawa botol air dan golok kecil, Pak Rudi dan Pak Kasmiran menyusuri jalan menuju kebun di belakang ladang tua. Langkah mereka cepat, membelah ilalang yang mulai mengering. Dan benar saja, jalan setapak itu masih ada.
Kali ini terlihat lebih lebar dari sebelumnya. Bekas injakan kaki memang ada, meski samar. Kalau ini jalan beneran, harusnya ada ujungnya, ya enggak? Gumam Pak Rudi sambil mengusap keningnya yang basah. Tanpa banyak bicara, keduanya masuk ke jalan itu. Suasana mendadak berubah. Angin sejuk berganti menjadi lembab. Bau tanah makin tajam. Semak-semak jadi lebih rapat. Pohon-pohon di kiri kanan menjulang tinggi menutupi langit. Padahal matahari belum tinggi. Mereka berjalan mungkin 15 menit, tapi rasanya seperti jauh lebih lama. Dan tiba-tiba, Mas Rudi, lihat itu. Di depan mereka, jalan itu terbuka. Tampak hamparan sawah kecil. Dan di seberangnya, sebuah perkampungan yang asing. Rumah-rumah panggung dari kayu, beberapa gubuk dengan atap jerami. Ada asap tipis mengepul dari tungku. Dan orang-orang. Beberapa orang terlihat sedang menjemur hasil panen. Beberapa lainnya duduk di balai-balai. Semuanya berpakaian seperti dari zaman dulu. Lurik, jarik, ikat kepala. Tapi tidak ada yang tampak curiga. Malah beberapa dari mereka tersenyum ramah. Mas, apa ini? Kok kayak kampung zaman mbahku dulu? Pak Rudi tidak menjawab. Matanya tertuju pada satu sosok yang sedang duduk di depan rumah, sedang memotong daun singkong. Itu Joko. Dengan tubuh yang masih sama, hanya sedikit lebih kurus, tapi wajahnya tak berubah. Itu jelas wajah teman lamanya yang hilang bertahun-tahun lalu. Pak Rudi melangkah pelan. Dadanya bergemuruh antara percaya dan tidak. Suara gemericik air dari parit kecil di samping jalan tak bisa meredam kegelisahannya. Dan saat jarak mereka tinggal beberapa meter, Joko menoleh. Matanya menatap lurus. Ia tersenyum. Rudi, kamu beneran sampai sini? Pak Rudi terdiam. Tenggorokannya tercekat. Matanya terus memandangi sosok di hadapannya. Tak ada keraguan lagi. Lelaki itu benar-benar Joko, teman masa kecilnya yang selama ini diyakini hilang tanpa jejak di ladang tembakau sebelah timur desa. Joko? Suara Pak Rudi nyaris tak terdengar. Tubuhnya menegang, antara ingin lari atau mendekat. Sementara itu, Pak Kasmiran di belakangnya sudah mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Rud, kita balik aja. Aku kok ngerasa aneh, bisiknya. Tapi Pak Rudi tak menggubris. Kakinya justru melangkah pelan, mendekati Joko yang kini berdiri dari duduknya. Kamu beneran Rudi kan? Aku sudah yakin, pasti kamu bakal nemu kampung ini, kata Joko pelan, dengan senyum yang terasa hangat, tapi entah kenapa malah membuat bulu kuduk meremang. Pak Rudi menatap lekat-lekat wajah itu. Keriputnya tipis, sorot matanya teduh, tapi ada sesuatu yang ganjil. Wajah Joko sama sekali tak berubah, tak terlihat tua, seperti saat ia terakhir kali bertemu 12 tahun lalu. Joko, kamu gimana sih? Orang-orang di kampung mengira kamu hilang. Hilang tanpa jejak. Joko hanya tersenyum, lalu menepuk pelan bahu Rudi. Ayo masuk dulu, mungkin kamu perlu duduk sebentar. Aku ceritain pelan-pelan. Pak, Rudi akhirnya mengikuti Joko masuk ke rumah panggung yang terlihat sangat bersih, meski terbuat dari kayu tua. Aroma wangi kayu manis dan daun kering langsung tercium saat mereka duduk di tikar pandan. Sementara itu, dari luar, Pak Kasmiran masih berdiri di ambang jalan. Ia tak berani masuk lebih jauh. Matanya terus menatap sekeliling kampung yang rasanya tak pernah ada di peta atau ingatannya. Di dalam rumah, Joko menyodorkan teh hangat dan singkong rebus. Maaf, di sini cuma ini yang ada, katanya.
Pak Rudi belum menyentuh apapun. Ia masih dalam kondisi setengah percaya, setengah bingung. "Jok, gimana ceritanya kamu bisa ada di sini?" Joko menatap jendela. Matanya menerawang jauh. "Aku nggak hilang, Ruth. Aku cuma nggak bisa balik. Tapi aku juga nggak mati. Aku di sini, ya di sini. Kampung ini yang nemu aku waktu aku nyasar. Aku ketiduran di ladang. Tahu-tahu bangun udah di sini. Aku kira cuman mimpi. Tapi ternyata lama-lama aku ngerti. Ini bukan kampung biasa, Ruth. Tapi juga bukan alam kematian." Pak Rudi menahan napas. Matanya menajam, berusaha menangkap maksud dari kata-kata itu. "Maksudmu, ini kampung apa, Jok? Kok bisa nggak kelihatan di mana-mana? Padahal cuma di belakang ladang." Joko tersenyum tipis. "Kampung ini tidak muncul untuk semua orang. Cuma orang-orang tertentu yang bisa ketemu jalan masuknya. Biasanya karena ada urusan yang belum selesai, atau karena ikatan batin yang kuat. Aku nggak bisa jelasin secara logika. Tapi aku tahu, kamu bisa lihat kampung ini karena kita berdua ada ikatan lama. Kamu yang terakhir lihat aku sebelum aku hilang, ingat kan?" Pak Rudi mengangguk pelan. Ingatan itu kembali muncul. Sore ketika mereka masih remaja, saat Joko pamit hendak memanen singkong sebelum hujan datang. Itu terakhir kalinya ia terlihat. Sementara di luar rumah, kampung itu tetap tenang. Tak ada suara kendaraan, tak ada listrik, tapi semua terlihat berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain tali karet di halaman. Seorang ibu tampak menumbuk padi di lesung. Namun, semuanya terasa terlalu damai, terlalu hening. Pak Rudi sadar sudah terlalu lama berada di dalam. Ia berdiri. "Aku kudu balik, Jok. Istriku pasti nyariin." Joko mengangguk pelan, wajahnya berubah agak sendu. "Boleh, tapi hati-hati. Jalan pulangnya nggak selalu sama." Pak Rudi keluar rumah. Pak Kasmiran langsung menyambutnya dengan wajah pucat pasi. "Ruth, ayo cepet. Aku ndak nyaman di sini. Tadi ada nenek-nenek ngelihatin aku terus dari tadi. Tapi kakinya nggak nyentuh tanah, Ruth." Mendengar itu, jantung Pak Rudi berdegup makin kencang. Ia menoleh ke belakang, melihat ke arah rumah Joko. Tapi rumah itu sudah tidak ada, hanya hamparan rumput tinggi. Pak Rudi terdiam, bibirnya gemetar. "Joko?" Tak ada jawaban, tak ada siapa-siapa. Pak Kasmiran menarik lengannya cepat. "Ayo Ruth, aku takut, ini tempat aneh." Mereka berdua berlari menyusuri jalan setapak yang tadi mereka lewati. Tapi jalan itu terasa berbeda. Arah angin berubah. Suara-suara dari kampung yang semula terdengar, kini hilang sepenuhnya. Mereka berlari, entah berapa lama. Dan ketika akhirnya keluar dari lebatnya semak, mereka tersungkur di pinggir ladang tembakau. Matahari sudah tinggi. "Ruth, ini jam berapa?" tanya Pak Kasmiran sambil merogoh ponsel dari saku celananya. Ponselnya mati total, padahal semalam baru diisi penuh. Pak Rudi melihat ke arah ladang. Seorang pemuda lewat sambil mengangkut jerami. "Mas, ini hari apa ya?" tanya Pak Rudi. Pemuda itu tampak heran. "Ini Senin, Pak." "Loh, Bapak dari mana? Kok kotor banget?" Pak Rudi dan Pak Kasmiran saling berpandangan. Mereka masuk ke jalan itu pukul 7 pagi. Tapi sekarang, sinar matahari sudah miring ke barat. Mereka menghilang lebih dari 8 jam. Sesampainya di rumah, Bu Sari langsung memeluk suaminya dengan mata basah. "Mas, sampean kemana? Aku udah keliling nyari. Tak pikir sampean nyasar. Astagfirullah." Pak Rudi tak langsung menjawab. Ia hanya memeluk istrinya erat-erat dan berkata lirih, "Aku ketemu Joko, Dik. Aku ketemu Joko."
Sejak hari itu, Pak Rudi tak lagi bisa tenang. Ia kembali ke rutinitasnya, membuka bengkel, ngobrol dengan tetangga, menyapu halaman, tapi pikirannya terus mengarah ke kampung aneh itu, dan tentu saja ke Joko. Ia sudah mencoba menceritakan semuanya ke Bu Sari. Bukan cuma soal Joko, tapi juga jalan setapak, kampung tua, dan bagaimana rumah Joko tiba-tiba lenyap. Tapi reaksi istrinya seperti yang ia duga. Campuran antara takut, tidak percaya, dan cemas. Mas, jangan asal ngomong soal hal-hal gaib. Nanti malah ngundang. Apalagi sampai ngaku ketemu orang hilang. Lawong orang-orang udah yasinan kok. Buat Joko, kata Bu Sari sambil melipat pakaian di ruang tengah. Tapi aku lihat sendiri, Dik. Joko itu masih hidup. Matanya, suaranya. Aku nggak salah. Dia cuma nggak bisa balik. Aku pengen bantu dia. Bu Sari menatap suaminya. Wajahnya lembut, tapi jelas ada kekhawatiran. Kalau dia memang nggak bisa balik, mungkin memang udah takdirnya begitu, Mas. Sampean jangan ikut-ikutan hilang. Tapi Pak Rudi bukan orang yang mudah diam. Ia mulai bertanya-tanya pelan ke tetangga-tetangga tua. Ia bahkan diam-diam menyambangi Mbah Suji, sesepuh dusun yang sudah lama jarang keluar rumah karena faktor usia. Rumah Mbah Suji berada di pinggir dusun, setengah tertutup pohon aren dan semak liar. Saat Pak Rudi mengetuk pintu dan mengucap salam, seorang perempuan tua berkemben batik keluar sambil menyeka tangan dari air cucian. "Oh alah, Rudito, ayo masuk. Bapak lagi di dalam." Pak Rudi duduk di amben tua yang sudah mulai lapuk, lalu menunggu beberapa menit hingga Mbah Suji muncul dari dalam kamar. Tubuhnya kurus, tongkatnya dari kayu jati, dan matanya masih tajam meski usia hampir 90. "Aku ngerti, kamu mau tanya soal kampung itu," kata Mbah Suji tanpa basa-basi. Suaranya berat, pelan, tapi tajam. Pak Rudi terkejut. "Mbah, maksudnya kampung yang muncul kalau waktunya pas, yang jalannya cuma bisa kelihatan kalau dipanggil," lanjut Mbah Suji. "Dulu waktu aku masih bocah, ada juga yang nemu kampung itu. Namanya Kampung Watu Lumbung. Tapi ndak semua orang bisa lihat." Pak Rudi menyimak dengan penuh perhatian. "Itu bukan alam jin, bukan juga alam kematian. Itu semacam persimpangan waktu. Kadang orang dari masa lalu bisa keseret ke sana, kadang orang dari masa sekarang bisa kesasar masuk," lanjut Mbah Suji. "Kalau begitu, Joko bukan yang pertama?" tanya Pak Rudi pelan. Mbah Suji menggeleng. "Sebelum Joko, ada 2 orang dusun sini yang hilang dan katanya pernah dilihat di kampung itu. Tapi mereka nggak bisa balik. Cuma orang-orang yang punya niat tulus dan kuat yang bisa lihat mereka, dan kadang bisa bawa pesan pulang." Pak Rudi merasa bulu kuduknya meremang lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena merasa terbebani. "Berarti aku bisa ketemu lagi sama Joko?" "Bisa, tapi jangan dipaksa. Jalan itu muncul sendiri kalau waktunya pas. Jangan dicari kalau belum waktunya. Nanti malah nyasar ke tempat yang bukan kampung itu," kata Mbah Suji sambil menatap tajam. Hari-hari berikutnya, Pak Rudi menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi dalam diam ia selalu waspada. Ia tahu jalan itu bisa muncul kapan saja. Ia kembali ke kebun 2 kali, tapi tidak ada jalan setapak, hanya ilalang dan semak liar. Pak Kasmiran sendiri memilih untuk tidak ikut-ikutan lagi. "Aku nggak mau hilang, Ruth. Sekali aja cukup. Waktu aku lihat rumah Joko hilang gitu aja, aku ngerti tempat itu bukan buatku," katanya dengan wajah serius. Suatu sore,
Saat langit mendung dan angin menderu pelan dari arah timur, Pak Rudi sedang menyapu halaman ketika suara anak kecil lewat di depan rumah sambil berteriak, "Pak Rudi, itu Mas Joko." Pak Rudi langsung menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Jalanan depan rumah sepi, hanya daun-daun kering yang beterbangan. Ia buru-buru berlari ke arah kebun, mengikuti instingnya. Dan benar, di dekat pohon jambu biji tua di pinggir ladang, jalan setapak itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih bersih, seperti habis dipakai banyak orang. Tanpa pikir panjang, Pak Rudi melangkah masuk. Tapi kali ini ia sendirian. Langit di atas jalan itu tak lagi abu-abu, melainkan agak kehijauan. Aneh, angin yang bertiup tak beraturan. Suara burung-burung asing terdengar dari arah pepohonan. Ia menyusuri jalan setapak itu sambil memanggil pelan, Joko, aku Rudi, aku pengen ketemu lagi." Langkahnya makin dalam, semak makin rapat. Lalu, tiba-tiba, semuanya hening. Tak ada angin, tak ada suara. Ia berhenti. Di depannya, terlihat lagi kampung kayu itu. Tapi kali ini berbeda. Kampung itu tampak sepi. Rumah-rumah masih berdiri, tapi tak ada aktivitas. Tak ada asap, tak ada orang. Sunyi. Pak Rudi melangkah pelan ke tengah kampung. Ia menatap sekeliling. Lalu, di depan rumah yang dulu ia yakini milik Joko, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar. Joko berdiri di sana. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda, menggendong bayi kecil. Pak Rudi mendekat, Joko tersenyum, tapi wajahnya lebih letih dari sebelumnya. "Rud, kamu datang lagi." "Jok, itu siapa?" Joko menatap perempuan di sampingnya. "Ini istriku, namanya Ranti, dan ini anakku, Gendis." Pak Rudi tercekat. "Jadi, kamu selama ini hidup di sini, berkeluarga?" Joko mengangguk. "Aku ndak bisa balik, Rud. Tapi, kalau kamu bisa bantu, aku pengen satu hal." "Apa?" Joko menatap matanya dalam-dalam. "Sampaikan ke ibuku, aku masih hidup, aku nggak hilang, aku bahagia di sini." Pak Rudi menatap wajah Joko lama sekali. Di kampung yang tak ada di peta itu, di bawah langit hijau keabu-abuan yang tak bisa dijelaskan, ia merasa seperti bukan lagi di dunia yang ia kenal. Tapi di sana, Joko berdiri nyata, lebih nyata dari apapun yang pernah ia mimpikan. "Joko, aku bakal sampaikan," kata Pak Rudi akhirnya. "Ibukmu masih sering duduk di beranda rumah, masak air teh tiap sore. Dia nggak pernah pindah, Jok. Masih nunggu, diam-diam." Wajah Joko tampak melembut. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tetap hangat. Di sebelahnya, Ranti, istrinya, hanya menunduk sambil menimang bayi kecil mereka. Tak banyak bicara, tapi ekspresinya menggambarkan kedamaian. Entah damai karena pasrah, atau karena memang bahagia. "Terima kasih, Ruth," ucap Joko lirih. "Kalau ibu tahu, aku baik-baik saja, itu sudah cukup." Pak Rudi mengangguk pelan. Tapi sebelum ia sempat berkata lebih jauh, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Angin yang tadinya diam, tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berguguran, udara terasa berat. Ia menoleh ke kanan dan melihat jalan setapak yang tadi ia lewati mulai memudar, seperti kabut yang pelan-pelan ditelan udara. "Rud, waktumu udah mepet. Ayo balik, sekarang," kata Joko, cepat. Pak Rudi melangkah mundur. Tak ingin berlama-lama kalau memang jalan itu bisa tertutup. Tapi sebelum ia benar-benar berbalik, Joko berkata satu kalimat terakhir. "Jangan balik ke sini lagi. Cukup sampai sini. Ini
bukan tempatmu. Dan begitu ia menoleh lagi ke depan, semuanya berubah. Pak Rudi tersentak. Tubuhnya berdiri tepat di dekat pohon jambu biji tua, di pinggir ladang, sama seperti awalnya. Matahari sudah rendah, menandakan sore hampir berakhir. Jalan setapak itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya jejak tipis di rerumputan yang tak terbaca kemana arahnya pergi. Ia pulang ke rumah dengan langkah lunglai. Bukan karena lelah fisik, tapi lelah batin. Ia membawa sesuatu yang berat, pesan terakhir dari seseorang yang sudah lama dianggap hilang. Malam itu, Bu Sari melihat wajah suaminya tampak jauh berbeda. "Mas, ketemu lagi?" tanyanya pelan sambil menyuguhkan teh panas. Pak Rudi mengangguk, tapi tak langsung menjawab. Ia duduk lama di kursi rotan tua, menatap tembok rumah, seperti sedang memikirkan cara terbaik menyampaikan sesuatu yang sulit diterima. Keesokan paginya, Pak Rudi datang ke rumah Bu Painem, ibu dari Joko. Rumah itu sudah lapuk, atapnya banyak yang bocor, dindingnya hanya separuh diplester, tapi tetap bersih dan rapi. Bu Painem sedang menjemur pakaian di belakang rumah saat melihat Pak Rudi datang. "Loh, Rudi, ada apa? Bengkelnya libur?" Pak Rudi menggeleng. Ia langsung menghampiri, membungkuk sedikit, lalu berkata, "Bu, saya mau cerita sesuatu. Tapi mohon jangan langsung marah, ya." Wajah Bu Painem langsung berubah. Ia meletakkan jemuran dan mengajak Pak Rudi masuk ke dalam rumah. Duduk di bangku panjang kayu yang sudah tua, mereka berdua saling diam selama beberapa detik. "Ini soal Joko, Bu." Bu Painem memejamkan mata pelan. "Joko?" "Iya, Bu. Saya ketemu dia." Perempuan tua itu terdiam, lalu tertawa kecil, getir. "Mas Rudi, sudah 12 tahun. Wong sedesa nyangka anakku hilang. Polisi, relawan, bahkan dukun sekalipun bilang dia diambil. Sampai yasinan 3 kali. Sampai aku mati rasa. Lah kok saiki kamu ngomong ketemu?" Pak Rudi tak membalas, hanya mengeluarkan sebuah kertas kecil dari saku bajunya. Bukan surat, bukan tulisan tangan, hanya sebuah sobekan daun lontar yang diberikan Joko dengan satu kalimat sederhana tergores pakai arang. "Ibuk, aku sehat, jangan sedih. Aku bahagia di sini. Joko." Tangannya gemetar saat menyerahkan daun lontar itu. Bu Painem mengambilnya pelan-pelan. Matanya menatap tulisan itu lama, sangat lama. Lalu, seketika, air mata turun pelan-pelan. Ia menutup mulut dengan tangan, seolah tak ingin tangisnya terdengar. "Joko, kamu masih hidup," bisiknya lirih. Pak Rudi tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di situ, menemani perempuan tua itu menangis dalam diam. Tangisan bukan karena kehilangan, tapi karena kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, Bu Painem tak pernah lagi menyalakan lilin di jendela setiap malam seperti dulu. Ia tampak lebih damai. Ia bahkan sering duduk di teras rumah sambil menatap ladang, bibirnya tersenyum pelan, seolah tahu bahwa anaknya masih di sana, di suatu tempat yang tak bisa dijangkau kaki, tapi bisa disentuh oleh hati. Beberapa minggu setelah itu, kampung kembali tenang. Pak Rudi pun perlahan menjalani hidup seperti biasa. Tapi ada satu perubahan besar dalam dirinya. Ia lebih sering diam, lebih banyak merenung. Ia tahu dirinya bukan orang istimewa, bukan orang pintar, apalagi sakti. Tapi pengalaman itu mengubah cara pandangnya terhadap dunia, bahwa tidak semua yang tak terlihat berarti tak ada, dan tidak semua kehilangan harus dicari sampai mati-matian. Sore itu, saat ia dan Bu Sari duduk di teras menatap langit yang berwarna jingga keemasan, istrinya bertanya pelan,
Mas, masih kepikiran ke kampung itu? Pak Rudi mengangguk pelan. Iya, tapi aku janji sama Joko, gak bakal balik lagi. Cukup sudah. Bu Sari menggenggam tangannya. Ya sudah, kalau memang sudah cukup, berarti waktunya kembali jadi manusia biasa. Ya toh? Pak Rudi tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, senyum itu bukan senyum kosong, tapi senyum yang tenang. Seperti seorang peziarah yang sudah menyampaikan semua doa dan siap pulang ke rumah. 3 bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Pak Rudi dengan Joko di kampung itu. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi melihat jalan setapak aneh muncul di balik ladang. Hidupnya perlahan kembali normal, bengkel kecilnya mulai ramai lagi, dan hubungan dengan Bu Sari pun makin hangat. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak lama, ia ikut ronda malam bersama warga. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Semuanya berubah pada pertengahan bulan Suro, saat ada rombongan mahasiswa dari kota datang ke dusun Kemloko. Mereka mengaku sedang melakukan penelitian soal budaya dan mitos lokal, termasuk cerita tentang orang-orang yang hilang di ladang atau hutan desa. Mereka tinggal di rumah Pak Lurah selama 2 malam. Awalnya, semua berjalan biasa, tapi pada malam ketiga, satu dari mereka menghilang. Namanya Yuda, mahasiswa semester akhir jurusan antropologi. Malam itu, sekitar pukul 9, Yuda pamit keluar sendirian. Katanya ingin merekam suara malam di dekat kebun tembakau. Teman-temannya sempat melarang, tapi Yuda ngotot. Ia bilang, kalau nggak malam, nggak dapet feel-nya. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah kembali. Keesokan paginya, warga geger. Semua ikut mencari. Puluhan orang menyusuri ladang dan kebun, bahkan sampai ke pinggir jurang, ke aliran sungai kecil, dan ke hutan bambu. Tapi tidak ada jejak. Hanya ditemukan rekaman suara di ponsel Yuda yang tercecer di pinggir jalan tanah. Rekaman itu berdurasi 1 menit. Suaranya pelan dan putus-putus, terdengar derap langkah, suara jangkrik, lalu samar-samar. Kampungnya di sini ya. Tapi kok banyak orang? Siapa itu? Bentar. Lalu, hening. Warga panik. Teman-temannya histeris. Polisi datang sore harinya, tapi tak bisa berbuat banyak karena daerahnya terlalu luas dan sulit dijangkau. Dan saat malam menjelang, Pak Rudi didatangi Pak Lurah. Rud, aku ngerti. Sampean dulu pernah ngalami sesuatu yang nggak bisa dijelasin secara biasa. Aku minta tolong, ini anak orang kota. Kalau benar-benar hilang, bisa repot semua. Pak Rudi terdiam, matanya mengarah keluar jendela. Angin malam menggesek dedaunan di luar. Ia tahu betul, jika ada orang hilang di sekitar kebun itu dengan cara yang tidak masuk akal, hanya ada satu kemungkinan. Kampung itu membuka diri lagi. Malam itu, Pak Rudi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang depan, menatap dinding kosong. Bu Sari memeluk pundaknya. Mas, nggak usah ikut-ikut lagi. Sampean udah janji sama Joko. Aku ngerti, Dik. Tapi ini bukan soal Joko. Ini soal nyawa orang. Aku dulu bisa balik. Mungkin biar bisa bantu orang lain juga. Subuh-subuh, sebelum matahari muncul, Pak Rudi pergi sendirian ke ladang. Ia tak bawa apa-apa selain senter kecil dan botol air. Saat ia berdiri di dekat pohon jambu biji tua, tempat biasa jalan itu muncul, ia berbisik lirih, entah kepada siapa. Kalau tempat itu benar masih ada, tolong munculkan. Tapi bukan buatku, buat anak itu Yuda. Kasihan ibunya. Dan beberapa menit kemudian,
Seperti embun yang pelan-pelan terangkat, jalan setapak itu muncul kembali. Tapi kali ini bentuknya berbeda. Lebih lebar, lebih terang, seperti dibuka dengan sengaja. Pak Rudi melangkah masuk. Udara di dalam langsung berubah dingin dan lembab. Ia berjalan cepat. Tidak seperti sebelumnya, kampung itu muncul hanya beberapa ratus meter dari jalan masuk. Dan di sana, di salah satu balai-balai kayu di tengah kampung, Yuda duduk termenung. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuhnya utuh. Pak Rudi langsung menghampiri. "Yuda!" teriaknya. Pemuda itu menoleh, pelan, seperti baru bangun dari mimpi panjang. Ia melihat Pak Rudi, lalu langsung berdiri. "Pak, ini di mana, Pak?" Pak Rudi memegang bahunya. "Nanti kita cerita. Sekarang ikut saya. Kita harus keluar dari sini." Namun, dari sisi kampung, muncul satu sosok yang membuat langkah Pak Rudi terhenti. Joko, masih sama seperti dulu, tapi kali ini wajahnya lebih serius. Ia berdiri di pinggir rumahnya, tak mendekat. "Rud, cepat, jangan berlama-lama." Pak Rudi hanya mengangguk, tapi saat berbalik, Yuda masih mematung. "Pak, saya lihat mereka, banyak. Mereka ngajak saya duduk, ngobrol, makan. Tapi saya nggak ngerti. Semua seperti mimpi. Itu memang bukan tempatmu. Ayo." Mereka menyusuri jalan setapak cepat-cepat. Dan saat suara gamelan samar-samar kembali terdengar dari belakang mereka, jalan keluar makin menyempit. Pak Rudi menggenggam tangan Yuda erat-erat. Udara di belakang mereka mulai berubah lagi, menjadi lebih dingin, lebih hening. Dan begitu langkah terakhir mereka melewati batas jalan setapak, semuanya lenyap. Mereka berdiri di ladang. Matahari sudah tinggi. Suara ayam dan kambing kembali terdengar. Jalan setapak itu hilang total. Yuda menangis. Ia jatuh terduduk di rerumputan, seperti anak kecil yang baru kembali dari mimpi buruk. Pak Rudi menepuk bahunya. Sudah selesai. Kamu pulang." Keesokan harinya, dusun Kemloko kembali heboh. Yuda kembali. Tubuhnya sehat, hanya lemas dan linglung. Ia tidak bisa menjelaskan kemana ia pergi, hanya bilang bahwa ia masuk ke perkampungan tua yang tidak ada di peta. Teman-temannya menangis bahagia, polisi bingung, dan Pak Lurah hanya memandang ke arah ladang dengan wajah gelisah. Malam itu, Bu Sari berkata pada suaminya, "Mas, sudah cukup ya. Sudah 2 kali. Jangan ikut-ikut lagi. Aku takut kehilangan sampean." Pak Rudi memeluk istrinya. Ia tahu, ia juga lelah. Ia hanya manusia biasa. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa tempat itu tidak akan tertutup selamanya. Kampung itu akan terus muncul. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok. Tapi suatu saat seseorang tersesat, hilang, atau sedang mencari arti pulang, kampung itu akan terbuka lagi.